Kamu tahu nggak, geng? Si Wi-Fi ini ternyata berdampak buruk pada kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya loh. Penasaran apa aja dampaknya? Klik tombol subscribe dulu ya. Pertama, gangguan tidur. Gelombang yang dipancarkan pada Wi-Fi ternyata berpengaruh pada kualitas tidur kamu loh, geng. Sebuah studi pada tahun 2007 lalu menemukan fakta bahwa orang yang terkena radiasi elektromagnetik secara signifikan mengalami kesulitan untuk tertidur dan berubahnya pola gelombang otak pada diri mereka. Tentu hal ini bisa menyebabkan masalah yang lebih serius seperti meningkatnya depresi dan darah tinggi. Oleh karena itu, para pakar kesehatan sangat menyarankan agar menjauhkan tubuh dari jaringan Wi-Fi ataupun ponsel ketika kamu tidur. Tapi kayaknya bakalan susah ya, secara kita udah ketergantungan banget sama yang namanya smartphone. Kedua, menurunkan fungsi otak. Ini nih dampak selanjutnya yang disebabkan oleh gelombang Wi-Fi. Dampak ini cukup serius terutama bagi anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan. Alasannya karena anak-anak memiliki tengkorak yang lebih kecil dan lebih tipis dibanding orang dewasa. Ini yang menyebabkan sistem saraf dan otak anak mudah terpapar radiasi gelombang Wi-Fi. Secara umum hal ini menyebabkan gangguan konsentrasi, sakit kepala yang sering, dan kehilangan memori dalam jangka pendek. Waduh, bisa-bisa kita terjangkit penyakit pikun di usia muda nih. Hati-hati ya, geng. Ketiga, mempengaruhi pertumbuhan sel. Dalam setiap makhluk hidup, tentu terdapat sel-sel yang sangat berperan dalam keberlanjutan makhluk hidup tersebut. Termasuk dalam tubuh manusia, geng. Banyak sekali sel-sel yang ada dalam tubuh kamu dan memiliki peran yang berbeda-beda. Masih berhubungan dengan sel, para peneliti dari Denmark menemukan fakta mengejutkan lain nih, geng, tentang pengaruh nirkabel Wi-Fi router pada sel tanaman yang berada di dekatnya. Studi tersebut menunjukkan bahwa tanaman yang berada di dekat sumber radiasi tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga bisa terjadi pada manusia. Untuk mencegah hal itu terjadi, kamu bisa menonaktifkan router Wi-Fi milikmu ketika tidak digunakan. Keempat, kelelahan kronis. Kondisi ini bisa dikategorikan sebagai sebuah sindrom loh, geng, di mana penderitanya selalu merasa lelah sepanjang waktu. Kondisi ini biasanya ditandai dengan nyeri otot dan sulit berkonsentrasi yang berlangsung selama berbulan-bulan. Kelelahan kronis bisa disebabkan oleh paparan gelombang elektromagnetik dari Wi-Fi ini, geng. Mungkin masih berhubungan dengan terhambatnya pertumbuhan sel tadi ya. Sel metabolisme tubuh kita melambat dan kurang aktif dalam regenerasi imun. Jangan dianggap remeh, karena gejala ini bisa sangat mengganggu keseharian kamu loh, geng. Ketika mengidap sindrom ini, kamu akan merasa kebingungan, sulit untuk berkonsentrasi, masalah penglihatan, nyeri otot sendi, bahkan tulang. Kelima, meningkatkan risiko kanker dan serangan jantung. Seperti yang telah kita ketahui, meskipun cukup rendah, akan tetapi jaringan nirkabel menghasilkan gelombang elektromagnetik yang juga berbahaya bagi kesehatan. Hal ini pun serupa dengan ponsel yang menghasilkan gelombang yang sama, di mana akibat radiasi dari gelombang tersebut dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terjangkit penyakit berbahaya seperti kanker atau tumor. Selain itu, dalam sebuah penelitian yang melibatkan setidaknya 69 subjek, telah melaporkan bahwa banyak dari mereka yang terkena paparan radiasi elektromagnetik mengalami respon fisik nyata, yaitu dengan meningkatnya denyut jantung. Yap, terpapar dalam waktu yang cukup lama tentunya bisa meningkatkan risiko serangan jantung juga, geng. Nah, itu tadi beberapa dampak buruk dari gelombang Wi-Fi terhadap tubuh manusia, geng. Menurut kamu gimana? Bisa nggak sih kita terlepas dari Wi-Fi atau smartphone? Silakan